Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas di PPh pasal 21 ya, bagi pegawai tetap. Ya. Jadi sebelum kita mulai untuk di penjelasan untuk di hari ini, mari untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi dan diberikan kemudahan untuk memahami terkait di PPh pasal 21 pegawai tetap. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Jadi masih di PPh pasal 21 ya, bagi pegawai tetap. Ya. Jadi seperti apa sih untuk di PPh pasal 21 bagi pegawai tetap? Ya. Jadi sebenarnya perlu kita pahami dulu jadi definisi dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 di sini adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Jadi dari penghasilan ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, dari hasil pekerjaan ya, dari hasil pekerjaan, dari jasa ataupun kegiatan yang lainnya. Jadi penghasilannya dimaksud ya, dapat berbentuk ya, jadi penghasilan itu apa? Jadi penghasilannya itu dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Ya. Jadi berarti seluruh bentuk penghasilan, baik nama ataupun bentuknya apapun. Ya. Kemudian di saat terutang. Ya. Saat terutang di sini adalah saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan perolehannya. Ya, atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Jadi itu adalah saat terutang. Jadi kalau dalam istilah pajak penghasilan ada beberapa yang nama istilah yang namanya PPh terutang. Jadi pajak penghasilan terutang itu apa sih? Jadi PPh terutang itu adalah perhitungan PPh 1 tahun. Jadi PPh terutang merupakan perhitungan PPh 1 tahun. Ya. Jadi kalau di PPh pasal 21 di sini adalah di pajak ya, jadi pajak yang dikenakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari penghasilan yang diterimanya ya. Jadi ada istilah namanya PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri setiap bulan. Itu maksudnya adalah di PPh pasal 25. Jadi angsuran pajak. Ada yang namanya di PPh pasal 29. Jadi PPh pasal 29 itu adalah PPh yang dibayar sendiri pada akhir tahun. Ya. Jadi itu istilah di perpajakan ya, yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Jadi setelah kita memahami di definisi atau pengertian di PPh pasal 21, jadi kemudian kita perlu memahami di subjek pajak. Jadi kalau dalam perpajakan itu ada subjek, ada objek ya. Jadi kalau misalnya biasanya dibilang itu subjek ya, bisa menjadi objek. Jadi subjek ya, belum tentu bisa menjadi objek. Ya, itu. Jadi subjek pajak. Subjek pajak itu di sini kalau di PPh pasal 21 adalah pegawai. Jadi pegawai yang pertama, yang kedua adalah penerima uang pesangon. Nah, penerima uang pesangon, pensiun, uang manfaat pensiun, jadi tunjangan hari tua, ya, walaupun sampai dengan di ahli waris. Ya, kemudian itu yang menjadi subjek pajak. Kemudian bukan pegawai. Jadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan. Kemudian peserta kegiatan. Itu yang menjadi subjek pajak di PPh pasal 21. Jadi kalau subjek pajak ya, penghasilan atau subjek dari PPh itu sebenarnya jadi secara umum di ketentuan umum perpajakan kita mengenal di 4 ya, 4.
4 itu yang dikenakan yaitu orang pribadi, itu subjek pajak. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi, itu subjek pajak penghasilan. Jadi badan, PT, CV, yayasan, koperasi, lembaga, dan yang lainnya. Itu menjadi subjek pajak penghasilan. Kemudian bentuk usaha tetap, ya, yaitu perusahaan yang ada di Indonesia yang punya kantor pusat di luar negeri. Itu menjadi subjek pajak. Kemudian objeknya apa? Jadi kalau di objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan. Ya. Jadi yang menjadi objek pajak itu adalah di penghasilan. Di sini objek pajak untuk di PP pasal 21 yang nanti akan kita bahas adalah satu adalah penghasilan pegawai tetap. Jadi itu yang diterima tetap. Kemudian yang kedua adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi yang diterima apa tidak tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, harian, borongan, ya, maupun yang lain. Kemudian di penghasilan penerima pensiun, nah, secara teratur, yang dapat pensiun secara teratur setiap bulan, kan itu. Penghasilan terkait dengan PHK dan pensiun yang diterima secara sekaligus, itu menjadi objek pajak. Jadi kalau di PHK dapat pesangon, nah itu menjadi penghasilan ataupun menerima pensiun secara sekaligus, ya. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai, nah itu menjadi objek pajak. Imbalan kepada peserta kegiatan itu menjadi objek pajak. Jadi misalnya kita ikut rapat terus dapat saku dipotong PPh pasal 21, nah itu objek pajak. Jadi itu yang menjadi objek pajak. Nah, kemudian bentuk penghasilan, ya. Jadi bentuk penghasilan yang diterima, ya, yang bisa dikenakan itu bisa gaji pokok, ya, tunjangan berkesinambungan, uang rapel, ya, imbalan tahunan, ya, dan natura. Itu bentuk penghasilan. Ya, bentuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Nah, biasanya. Jadi ada gaji pokok, tunjangan berkesinambungan, uang rapel maupun imbalan tahunan. Ya. Jadi untuk belajar kita di PPh pasal 21, kita perlu memahami yang namanya ada penghasilan tidak kena pajak. Yang sering kita dengar, sering kita baca adalah disebut dengan PTKP. Jadi apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi batasan. Sampai di mana sih batasan tidak kena pajak? Jadi di Indonesia sendiri penghasilan tidak kena pajak itu mengalami beberapa kali perubahan. Jadi kalau di sini saya dokumentasikan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Jadi tahun 2012 sampai 2014 kita pernah mengalami yang namanya penghasilan tidak kena pajak, ya, untuk, ya, wajib pajak orang pribadi yang tidak menikah, tidak memiliki tanggungan. Itu 24.300.000, ya. Kemudian naik lagi 2015 yaitu menjadi 36 juta. Naik lagi 2016 sampai dengan sekarang, ya, sekarang tahun 2020 itu 54 juta. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang, ya, belum menikah, ya, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, itu penghasilan yang tidak dikenakan pajak itu sampai 54 juta. Ya. Jadi untuk PTKP di sini itu kita golongkan secara umum ada 3. Yang pertama adalah tidak kawin, yang kedua adalah kawin, yang ketiga adalah kawin dan istrinya bekerja. Nah, itu bisa mempengaruhi di PTKP. Jadi kalau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, ya, itu PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Sedangkan kalau tidak kawin dan memiliki satu tanggungan, itu ditambah 4.500.000. Jadi 58.500.000. Ya, tidak kawin punya tanggungan 2, nah itu ditambah 4.500.000 lagi, jadi 63 juta. Kemudian tidak kawin, ya, punya tanggungan 3 itu 67.500.000. Jadi tanggungannya, batas tanggungannya sampai 3. Sedangkan untuk kawin, ya, kawin itu sendiri, jadi kalau wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah belum memiliki tanggungan, jadi PTKP-nya adalah 58.500.000. Ya. Tapi kalau sudah kawin dan memiliki tanggungan 1, tambah 4,5 juta, 4.500.000, jadinya 63 juta. Jadi kalau misalnya
tanggungannya tambah lagi, tambah 4.500.000 lagi. Jadi kawin jadi 2 tanggungan, 67.500. 2 tanggungan itu bisa misalnya punya anak 2 ataupun misalnya orang tuanya ikut ya, jadi 1 tanggungannya. Jadi itu bisa. Kemudian kawin dan memiliki tanggungan 3 itu 72 juta. Ya, 72 juta. Sedangkan untuk di golongan yang ketiga yaitu kawin dan istri bekerja. Nah, ini lebih besar lagi penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi syarat bekerja yang di sini adalah istri bekerja tidak dalam satu atap ya, perusahaan, tidak dalam satu perusahaan. Jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah dan istrinya bekerja belum memiliki tanggungan, yaitu penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya 112.500. Ya. Kalau memiliki satu tanggungan akan naik lagi 4.500. Jadi ini berapa? 117.500. Kalau tanggungannya tambah lagi, ya 2 naik lagi 4.500. 121.500. Ya. Kalau misalnya tambah satu tanggungan lagi, ya, tanggungan jadi 3, kawin, istri menikah, ya, jadi kawin, kemudian istri bekerja, tidak satu atap, dan punya anak 3. Nah, itu PTKP-nya adalah penghasilan tidak kena pajaknya 126 juta. Ya. Jadi 126 juta. Jadi kawin istri berpenghasilan. Jadi kalau misalnya Anda nanti yang menjadi wajib pajak ya, pribadi, ya, kalau belum menikah, kalau mau pengen menaikkan PTKP, ya segeralah menikah, nanti PTKP-nya akan naik. Ya. Kalau istrinya belum bekerja, belum memiliki penghasilan, ya diminta bekerja biar dia memiliki penghasilan dan nanti PTKP-nya akan tambah. Ya, akan tambah. Itu untuk yang bekerja. Jadi penghasilan sedangkan itu adalah ibaratnya untuk laki-laki. Ya, penghasilan karyawati. Jadi bagaimana sih kalau yang memiliki penghasilan itu karyawati saja? Atau misalnya adalah wajib pajak perempuan yang sudah menikah. Jadi atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, jadi karyawati tidak berhak atas pengurangan elemen PTKP, status kawin. Jadi dia tidak bisa ditambah dengan status kawin. Ibaratnya gini, status kawin itu hanya untuk pria. Ya. Jadi kalau misalnya menikah dapat tambahan keringanan atau tambahan PTKP 4.500.000 itu bagi pria. Ibaratnya seperti itu. Ya, dari status kawin. Jadi udahnya seperti itu. Jadi atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, jadi karyawati berhak atas pengurangan elemen PTKP. Jadi apabila suaminya tidak memiliki penghasilan, maka boleh ya dapat tambahan PTKP untuk istri. Jadi status kawin boleh dipakai oleh istri jika suaminya tidak memiliki penghasilan. Jadi biasanya ada syaratnya. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat minimal di tingkat kecamatan bahwa menerangkan bahwa suaminya itu tidak memiliki penghasilan. Itu untuk karyawati. Ya. Sedangkan nanti tanggungan apa sih yang bisa menjadi diinginkan dalam PTKP? Tanggungan di sini adalah tanggungan keluarga. Untuk menghitung PTKP adalah anggota keluarga sedara. Ya, sedara dan semenda dalam garis lurus. Ingat, dalam garis lurus. Jadi anak angkat, orang tua, mertua. Itu yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak punya penghasilan. Itu bisa ikut jadi tanggungan sehingga menambah PTKP. Nah, PTKP. Jadi kalau misalnya adik, kakak itu udah bisa karena itu ke samping. Ingat, ini garis lurus. Jadi anak, orang tua, mertua itu bisa. Anak itu baik anak angkat maupun anaknya anak kandung. Nah, itu untuk menambah di tanggungan keluarga untuk di PTKP. Ya. Sekarang contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda. Jadi sedarah lurus itu ayah, ibu, anak kandung. Nah, itu sedarah lurus. Sedarah ke samping itu saudara kandung. Itu yang ke samping. Jadi semenda lurus itu mertua, anak tiri. Nah, itu semenda lurus.
Jadi semenda ke samping itu saudara ipar. Ya, itu. Jadi di dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak. Jadi tambahan PTKP. Untuk paling banyak adalah 3 orang. Jadi paling banyak 3 orang di sini. Jadi anggota keluarga yang dimaksud di sini adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Jadi seluruh biayanya ditanggung oleh wajib pajak. Jadi sedangkan untuk di tarif PPh pasal 21, jadi sesuai di Undang-Undang PPh, jadi PKP, jadi penghasilan kena pajak. Jadi tarifnya kita perlu pahami, jadi untuk PKP, untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Ya. Lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Jadi lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta kena 25%. Jadi lebih dari 500 juta kena 30%. Jadi secara progresif bertingkat. Kalau PKP-nya sedikit, ya kenanya sedikit. Jadi kalau misalnya PKP-nya, penghasilan kena pajaknya itu ya tidak lebih dari 50 juta, ya kena 5% saja. Tapi kalau misalnya PKP-nya 60 juta, berarti 50 juta kena 5% dan 10 juta kena 15%. Jadi tinggal ditambah. Ya, jadi itu tarif di PPh pasal 21. Ya. Jadi tata cara untuk menghitung. Jadi bagaimana sih untuk menghitung PPh pasal 21? Jadi secara umum, jadi tata cara untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Jadi pegawai tetap yang pertama kita hitung penghasilan brutonya. Ya, penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto itu mulai dari gaji pokok, kemudian tunjangan-tunjangan. Nah, itu penghasilan bruto. Tunjangan apapun yang diterima oleh pegawai. Jadi bisa tunjangan pensiun, ya, tunjangan hari tua dan yang lainnya. Ya, kan itu. Kemudian baru dikurangi biaya jabatan. Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan. Jadi biaya jabatan di sini adalah 5% dari penghasilan bruto. Ya, tapi maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Maksudnya bagaimana? Kok 5% dari penghasilan bruto tapi maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi maksudnya itu di sini ya. Jadi paling banyak itu adalah di 500.000. Ya. Jadi kalau misalnya ya penghasilan brutonya adalah 10 juta, jadi kali 5%. 5% dari 10 juta berapa? Oh, 500.000. Pas. Ya. Kalau misalnya penghasilan brutonya adalah di 12 juta dikalikan 5%, ya 12 dikalikan 5, ya kan 600. Ya 600.000. Jadi 600.000 maka hanya boleh diakui maksimal di 500.000 per bulan. Ya, jadi itu. Walaupun nanti 5%-nya dikalikan itu hasilnya adalah 600, tapi dikenakan pajak maksimal ada 500.000, senilai 500.000 per bulan. Ya, makanya yang dipakai adalah di 500.000. Ya. Setelah dikurangi biaya jabatan, kemudian dikurangi iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua. Jadi dibayar sendiri. Ya, biasanya itu kan kalau dapat pegawai tetap dapat tunjangan hari tua atau dana pensiun. Biasanya kan 4% dibayar perusahaan, 1% dibayar oleh pegawai. Nah, itu. Jadi dia bayar itu berapa? Nah, itu. Kemudian barulah diperoleh penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto, kemudian kita kurangi PTKP. Nah, jadi penghasilan neto per bulan, ya, kita kali 12, maka menjadi penghasilan neto 1 tahun. Ya, penghasilan neto 1 tahun. Jadi misalnya kalau per bulan ketemunya penghasilan netonya adalah 10 juta. Kali 12 berapa? 120 juta. Nah, itu. Dikurangi PTKP. Jadi PTKP di sini menyesuaikan dari kondisi wajib pajak.
Ya, berapa PTKP-nya? Ya, 120 juta, misalnya PTKP-nya adalah 63, ya tinggal tadi berarti 37 juta. Ya, nanti menjadi penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan itu dikurangi PTKP, maka diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak di sinilah baru dikalikan dengan tarif. Tarif tadi 5%, ya, 15, 25 sampai dengan 30%. Jadi menyesuaikan dengan di PKP-nya. Ya. Jadilah nanti kalau sudah dikalikan ketemulah yang namanya pajak terutang. Jadi PPh pasal 21 atau pajak terutang. Ya. Contoh, ya, ini saya pakai ilustrasi contoh. Ini adalah Ananda memiliki NPWP. Pada tahun 2020 bekerja pada sebuah perusahaan pramanta elektronik, ya, menjadi direktur utama dengan memperoleh gaji sebulannya 7 juta. Tunjangan strukturalnya 3.500.000. Tunjangan fungsional 1,5 juta. Tunjangan disiplin ya, dengan jam kerja 25 hari, ya. Kemudian premi asuransi 4% dari gaji pokok. Ya. Dan membayar iuran pensiun 2% dari gaji pokok. Dan biaya jabatan, ya, Ananda telah menikah, memiliki 1 orang anak. Bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas Ananda? Nah, di sini. Jadi pertama kita pahami, oh Ananda, jadi sudah menikah, punya anak 1. Jadi Ananda sudah menikah, punya anak 1, kemudian dia memiliki NPWP. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ini akan menentukan apa PTKP-nya. Kemudian baru kita apa saja sih yang diterima, mulai dari gaji pokoknya, kemudian tunjangan, ya, dan yang lainnya. Nah, itu di situ. Ya. Dari situ kemudian kita akan memerinci apa saja nanti yang akan dihitung. Yang pertama mulai dari status, kita tentukan statusnya tadi apa, NPWP, gaji pokok, dan yang lainnya. Nah, itu. Ya. Jadi pertama kita tahu status. Statusnya adalah kawin, ya, tanggungan 1. Ya, apakah boleh NPWP? Ada. Ya, gaji pokok sebulannya berapa? 7 juta. Tunjangan strukturalnya sebulannya berapa? Nah, tadi disebutkan 3.500.000. Tunjangan fungsional sebulannya berapa? Nah, disebutkan 1.500.000. Ya. Tunjangan disiplin sebulannya berapa? Oh, 400.000. Ya. Kemudian premi asuransi sebulannya berapa? 4% dari gaji pokok. Yang berarti berapa? 280.000. Jadi penghasilan bruto sebulannya, jadi ini yang diterima oleh Ananda 1 bulannya adalah sebesar 12.680.000. Ya. Kemudian pengurang. Ya, pengurangnya yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan 5%. Ya, dikalikan apa? Penghasilan bruto. Jadi 5% dikalikan 12.680 ini kan lebih besar dari 500.000. Maka kita akui hanya 500.000. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan sendiri 2% dari gaji pokok. Ketemunya berapa? 140. Maka total pengurangnya adalah 640. Jadi penghasilan bruto sebulannya 12.680, kemudian dikurangi pengurangnya adalah biaya jabatan dan iuran pensiun 640. Nah, jadi penghasilan neto sebulannya adalah 12.040.000. Ya, 12.040.000. Nah, kemudian penghasilan neto tersebut disetahunkan. Jadi penghasilan neto sebulan jadi 12.040.000 dikalikan 12, ketemunya berapa? 144.480.000. Nah, ini penghasilan setahun dari Ananda. Ya. Kemudian dari penghasilan setahun di sini nanti kita akan kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP-nya Ananda berapa? Jadi K1. Statusnya sudah menikah, ya, punya anak 1. Ya, jadi pribadinya ada 54, ya. Statusnya menikah tambah 4,5, anak 1-nya tambah 4,5. Jadi 63 juta. Ya, 63 juta ini penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan itu setahun, ya, dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka muncullah ketemu PKP. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah 81.480. Ini penghasilan kena pajak. Jadi kalau dibulatkan ya tetap 81.480. Ya.
Dari 81.480 di sini, barulah nanti kita hitung, kita kalikan dengan tarif. Jadi 81.480 di sini adalah kita bagi yang pertama 50 juta. Nah, 50 juta dikalikan dengan tarif 5%. Jadi kita punya berapa? 2.500.000. Nah, kan masih sisa 81.480 ya, dikurangi 50 juta. Jadi masih 31.480. Nah, tadi masih 31.480 dikalikan 15%. Kan sudah habis semua. Ketemunya berapa? 4.722.000. Berarti 25%, 30% sudah tidak ada. Karena sudah terbagi di 5% sama 15%. Nah, kemudian dari situ, tarif di situ, perkalian di situ kita ketemu PBH pasal 21 terutang setahun berapa? Nah, di total 2.500.000 ditambah 4.722. Ketemunya adalah 7.222.000. Ini adalah PBH pasal 21 terutang setahun. Jadi kalau kita mau cari tahu sebulannya berapa, berarti PBH pasal 21 terutang setahun dibagi dengan 12. Ketemunya berapa? 601.833 rupiah. Nah, ini 33 rupiah. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi sekian. Jadi untuk pembelajaran kita terkait di PPh pasal 21, jadi pegawai tetap. Jadi mulai dari bagaimana sih penjelasannya, ya, sampai dengan praktek untuk menghitungnya. Nah, menghitungnya baru di angka-angka, belum masukkan di SPT. Ini menghitungnya. Yang penting Anda memahami di penghitungan. Saya ajukan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.